Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti Hasanah ingin mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SD Melalui Metode Demonstrasi Pasca Pandemi COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar melalui metode demonstrasi pasca pandemi COVID-19. Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Pendahuluan, terjadinya salah satu problem yang dihadapi dunia pendidikan secara khusus pada masa pandemi COVID-19 mengharuskan semua pendidik, guru, dosen melakukan tugas mengajar dari rumah. Pasalnya, pemerintah telah memberikan aturan atau ketentuan bahwa semua kegiatan pendidikan tidak dilakukan di gedung sekolah, melainkan dari rumah secara online. Pengaruh COVID-19 tidak bisa kita pungkiri telah mengubah konsep, metode, dan desain pembelajaran yang ada. Masa COVID-19 merubah pembelajaran konvensional, salah satu di antaranya guru, dosen, dan naradidik harus terbiasa dengan pembelajaran daring atau online, menurut Ahmad Rusdiana. Dampak pandemi COVID-19 pada motivasi belajar. Permasalahannya yaitu rendahnya motivasi belajar siswa sekolah dasar pada pembelajaran online. Hal ini disebabkan karena perbedaan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Sehingga memberi solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar melalui metode demonstrasi pasca pandemi COVID-19. Pembahasan, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranan yang khas adalah dalam hal menumbuhkan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Peserta didik yang mempunyai motivasi belajar dengan rasa senang berpeluang sangat besar di berbagai pelajaran yang diikutinya dan juga yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik juga. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan melahirkan prestasi yang baik juga. Intensitas motivasi seseorang peserta didik akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Metode demonstrasi. Pada intinya, metode ini akan mampu menciptakan suasana atau hubungan baik antara sesama siswa sehingga ada keinginan dan kemauan dari siswa untuk menyaksikan apa yang didemonstrasikan. Selain itu, ketika demonstrasi dilaksanakan, siswa akan mendapatkan gambaran jelas tentang materi pelajaran yang sedang diajarkan. Dan dengan adanya metode demonstrasi ini, siswa akan lebih giat belajar karena mereka semua berharap tidak ada kendala ketika diminta untuk mendemonstrasikan apa atau mempraktekkan materi yang dipelajarinya. Fungsi metode demonstrasi. Demonstrasi itu sebagai metode tentunya mempunyai fungsi yang diharapkan oleh suatu pendidik. Fungsinya yang pertama yaitu memberikan gambaran yang jelas dan pengertian yang konkret tentang suatu proses atau keterampilan dalam pembelajaran konsep daripada hanya dengan mendengarkan dan menjelaskan atau keterangan lisan secara dari guru doang. Yang kedua, menunjukkan dengan jelas langkah-langkah suatu proses atau keterampilan pada siswa. Yang ketiga, lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan metode ceramah atau diskusi karena peserta didik bisa langsung mengamati. Yang keempat, peserta memberikan kesempatan dan sekaligus melatih peserta didik mengamati sesuatu secara cermat. Bagaimana sih langkah-langkah penerapan demonstrasi itu? Ada dua tahap. Yang pertama tahap persiapan dan kedua tahap pelaksanaan. Tahap persiapan sendiri itu yang pertama merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan uji coba demonstrasi. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, memberikan introduksi awal. Yang kedua, tahap pelaksanaan demonstrasi itu dimulai dari kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir, memberikan kesempatan peserta didik untuk turut aktif dalam proses demonstrasi. Yang tahap terakhir yaitu memberikan tugas kepada peserta didik. Simpulan dari artikel ini yaitu penggunaan metode demonstrasi itu dalam proses belajar memiliki arti yang sangat penting. Banyak kelebihan yang dapat diraih menggunakan metode demonstrasi, antara lain membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, memutuskan
memusatkan perhatian peserta didik, lebih mengarahkan peserta didik proses belajar peserta didik pada materi yang sedang dipelajari, lebih melekatkan pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran dalam diri peserta didik, membuat peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari, membuat proses pengajaran lebih menarik, merangsang peserta didik untuk aktif mengamati dan menyesuaikan antara teori dan kenyataan, membantu peserta didik menyesuaikan memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda, memudahkan berbagai jenis penjelasan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah melalui pengembangan atau contoh konkret dengan menghasilkan objek yang sebenarnya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.